Hello everybody. Well, today I will discuss about front office and the material is reservation. Okay, I'm Miss Diras. Well, the first we will discuss about definition of reservation. Definition of reservation is a process on other room and other facilities by the guest for a certain period. Oke, Miss Diras juga akan di sini menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi sebuah pemesanan reservasi itu adalah pemesanan sebuah kamar maupun fasilitas hotel lainnya yang dipesan oleh tamu untuk periode tertentu. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalnya tamu selain mesen kamar, contoh misalnya ada namanya conference, ada exhibition, mereka akan menyewa sebuah meeting room atau ballroom ataupun fasilitas lainnya. Bisa seperti yang namanya tamu memesan sebuah garden, beach atau lainnya yang digunakan untuk acara party seperti wedding party, birthday party, dan yang lainnya. Nah, pemesanannya itu akan pada periode tertentu. Misalnya, contoh pemesanan selama 1 hari, 2 hari, ataupun pemesanan selama 2 minggu, 1 bulan, dan yang lainnya berdasarkan dari permintaan tamu tersebut. Next. Okay, we now discuss about organization chart reservation. Nah, di sini sangat penting jika kalian mengetahui yang namanya struktur organisasi di seksi reservasi. Nah, ada apa aja sih di struktur ini? The first, reservation manager. The third is reservation supervisor. The third is reservation clerk, reservationist, or reservation agent. Nah, yang pertama reservation manager, yang kedua itu ada supervisor di bagian reservasi, yang ketiga ada petugasnya, staf biasanya disebut dengan reservation clerk, reservationist, maupun reservation agent. Kok ada banyak sih? Nah, itu kan pertanyaan kalian ya, kenapa sebutannya ada banyak? Karena di masing-masing hotel itu, mereka mempunyai istilah untuk staf reservasi itu berbeda-beda. Misalnya di hotel A, petugas reservasi disebut dengan reservation clerk. Di hotel B, bisa disebut dengan reservationist. Di hotel C, disebut dengan reservation agent. Nah, pada umumnya di zaman sekarang petugasnya itu biasanya disebut dengan reservation agent. Selain kalian mengetahui posisi jabatan dari masing-masing itu, ada yang sudah Miss Dira sebutkan, kalian juga harus mengetahui yang namanya apa sih tugas dan tanggung jawab dari masing-masing itu. Nah, Miss Dira jelasin sekarang ya. Well, reservation manager di sini, reservation manager itu biasanya ditemukan di hotel-hotel besar aja. Nah, tugasnya apa? Dia bertanggung jawab untuk menangani pemesanan kamar ataupun special request, permintaan khusus dari tamu tersebut dan menyediakan konfirmasi dan informasi yang akurat bagi tamu. Nah, supervisor itu tugasnya apa aja sih? Nah, di sini bertanggung jawab atas pengawasan dan kelancaran operasional pada seksi reservasi ini. Terkadang dalam satu shift. Nah, di samping itu juga seorang supervisor juga bertugas untuk membuat jadwal bagi bawahannya. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah reservation clerk or reservationist or reservation agent. Apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Apa sih job description-nya? Ya, mari kita lihat ya. Job description of reservation agent. Okay, the first, sell hotel product with selling technique. Nah, apa sih artinya itu? Jadi,
Petugas reservasi selain menerima pemesanan kamar, hal yang paling penting mereka harus kuasai yang menjadi tugas mereka adalah menjual produk-produk yang ada di hotel menggunakan teknik penjualan apapun berdasarkan kesepakatan dari hotel tersebut. Nah, yang number 2, promote product and other hotel facilities. Jadi di sini mereka harus mempromosikan produk-produk dan fasilitas hotel lainnya. Number 3, maintain product knowledge and service in hotel include price, special discount, promotion, and etc. Nah, di sini sebagai petugas reservasi juga kalian harus menguasai yang namanya product knowledge dan pelayanan apa saja yang ada di hotel itu. Update produk yang akan dijual itu apa? Pelayanannya itu bagaimana? Itu yang harus kalian ketahui. Serta harganya. Apakah dia akan diberikan special discount? Misalnya, mereka itu misalnya akan ke hotel dengan berbanyak orang. Kita harus memberikan special discount kah? Kapan diberikan dan bagaimana caranya? SOP-nya bagaimana? Promotion itu kapan saja akan diberikan? Itu yang harus kalian ketahui. Yang harus kalian jaga yang namanya product and service in hotel. Seperti itu. Well, number 4. Keep relationship with guests and anticipation guest need. Nah, sangat penting loh jika kalian harus menjaga yang namanya hubungan dengan tamu dan mengantisipasi kebutuhan yang diperlukan oleh tamu. Sangat penting ya. Number 5, registration and process occupancy room with multimedia. Nah, di sini kalian harus paham yang namanya registrasinya itu bagaimana dan proses tingkat hunian kamar itu bagaimana dengan berbagai macam media yang sudah ada di hotel tersebut. Number 6, take a payment method, note especially to group and convention. Nah, di sini metode pembayarannya tuh kayak gimana sih dalam hotel itu kalian harus ketahui itu. Misalnya spesial untuk apa? Untuk grup, sebuah convention atau sebuah meeting rapat seperti itu kalian harus tahu. Metode pembayarannya bagaimana? Apakah dia harus memberikan deposit? Apakah dia harus full payment? Itu yang harus kalian pahami. Number 7, act prevention for avoid visitor no show. Nah, di sini sangat penting loh. Kalian harus bisa yang namanya mencegah apa? Mencegah untuk menghindari tamu no show. Tamu no show itu kayak gimana sih? Tamu yang sudah mesen tapi tidak datang pada saat dia check in. Itu yang harus kalian bisa antisipasi. Harus ada pencegahan dari kalian bagaimana caranya itu. Number 8, require approval FOM or front office manager or finance manager to order room with credit payment. Nah, di sini kalian harus meminta yang namanya approval atau persetujuan dari front office manager maupun dari finance manager untuk kamar-kamar yang dipesan oleh tamu dengan metode credit payment. Number 9, make reservation report. Nah, ngapain aja sih seorang reservasi di akhir pekerjaannya yang membuat report, membuat yang namanya laporan. Ada yang namanya daily report, ada namanya monthly report, dan yang lainnya. Semua proses reservasi, entah itu ada yang namanya confirm, cancel, revision, semuanya ada di sana. Jadi data yang berbicara pada akhirnya. Now we talk about reservation classification. Nah, dalam klasifikasi reservasi itu ada beberapa jenis. First is individual reservation, the second is group reservation, and the third is conference reservation. Individual reservasi. Jadi individual reservasi ini merupakan sebuah pemesanan kamar untuk seorang calon tamu. Bisa aja ini individual tuh bisa saja berpasangan atau sebuah keluarga. Jadi reservasi ini biasanya dilakukan oleh sendiri maupun tamu meminta kepada travel agent untuk membookingkan kepada pihak hotel, seperti itu. Next,
group reservation. Jadi grup reservasi ini merupakan sebuah pemesanan kamar dilakukan oleh sebuah grup. Bisa saja di sini sebuah tamu rombongan untuk memesan minimal 8 kamar itu sudah disebut dengan grup. Bisa juga direct dia langsung kepada hotel ataupun dibantu oleh travel agent seperti itu ya. Nah, seringkali biasanya harga yang diberikan pada tamu grup reservation ini adalah harga diskon atau bisa aja group rates atau special rate berdasarkan SOP dari hotel tersebut. Well, the third, confirm reservation. Nah, di sini confirm reservation ini adalah merupakan reservasi pemesanan kamar untuk sebuah rombongan yang akan melakukan eksibilisi atau pertemuan di hotel. Jadi selain mereka yang namanya memesan kamar, mereka akan menyewa sebuah gedung yang digunakan untuk conference. Well, what is next? Now we talk about source of reservation. Nah, di sini source reservation itu ada banyak. Nah, Miss Diras akan jelaskan satu-satu ya. Source reservation. The first is individual reservation. Nah, individual reservation ini adalah sumbernya itu dari tamu individu. Tamu individu itu bisa dia perseorangan datang ke hotel, direct ke hotel, walk-in guest, or by phone. Next is company or corporate. Merupakan sumber pemesanan kamar yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi bagi manajemen dan karyawan yang ditugaskan keluar, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, perusahaan juga dapat memesankan kamar untuk tamu-tamunya, seperti itu ya. Next, travel agent. Nah, di sini travel agent tuh ada dua, ada travel agent FIT, ada juga travel agent GIT. Apa sih FIT? Nah, ada yang menyebut free independent traveler atau free individual traveler. Di sini berarti tamunya itu akan memesan sebuah kamar untuk dia, pasangannya, ataupun untuk satu keluarga. Jadi kamar yang dipesan itu less than 8 room, kurang dari 8 kamar, itu individual. Nah, GIT, Group Inclusive Tour. Nah, with minimum order 8 room. Nah, kalau dia memang pesennya minimal 8 kamar, pasti udah disebut dengan grup GIT. Next, all agencies. Apa sih all agencies ini? Nah, biasanya pemesanan kamar yang dilakukan oleh perwakilan hotel di bandara, perusahaan penyewaan mobil, dan penyelenggaraan acara seperti itu. Nah, di samping itu juga airline companies juga kadang-kala disebut dengan berbagai macam seperti crew airlines, delegation office on spread area, office government, hotel representative, dan guest hotel, and the last is car rental company. Nah, itu disebut dengan airlines company. Well, next, apa sih yang kira-kira yang belum kita bahas mengenai reservasi itu? Nah, ada juga sumber reservasi itu, tidak lupa ada government. Well, untuk government itu sendiri merupakan sumber reservasi yang berasal dari pemerintah untuk para pejabat yang sedang dalam perjalanan dan mengharuskan mereka untuk menginap, atau untuk tamu negara dari luar negeri, dan pembayaran sepenuhnya biasanya ditanggung oleh pemerintah itu sendiri, seperti itu. Well, now we talk about this means of reservation. Nah, jadi di sini media-media apa sih yang digunakan dalam proses pemesanan kamar di reservasi? Pertama, kita bisa memesan melalui telepon. Yang kedua, surat, letters. Yang ketiga, fax email. Fax ya, fax email. Yang keempat ada email. Nah, selanjutnya
Apa sih lagi? Nah, ini yang zaman sekarang biasanya means of reservation. I continue it. Ada yang namanya personal, jadi dia langsung personal direct ke hotel, menanyakan harganya dan langsung melakukan pemesanan kamar. Jadi dia akan direct itu di reception, nanti pihak reception akan menginformasikan ke bagian reservasi, seperti itu ya. Nah, kalau penting di zaman sekarang, zaman milenial ini 4.0 di Indonesia, kita biasanya melakukan sebuah transaksi apapun itu pemesanan kamar melalui sosial media. Even itu melalui Facebook ataupun melalui Instagram ataupun WhatsApp. Nah, kalau di zaman sekarang 3 media inilah ya, sosial media, 3 aplikasi inilah yang paling sering digunakan oleh calon tamu kita. Jadi mereka karena sering menggunakan media ini, mereka akan lebih nyaman melakukan pemesanan kamar melalui 3 media ini. Seperti reservation type guaranteed. Our reservation will be honored by the hotel no matter what time the guest arrives. Guests who don't arrive or cancel the reservation are still charged for the accommodation. Di sini berarti sebuah pemesanan kamar yang dilakukan oleh tamu sudah ada garansi atau jaminan kepada pihak hotel. Nah, kapanpun tamu itu akan tiba maupun tamu itu akan cancel, jadi itu tidak akan dipermasalahkan oleh pihak hotel karena mereka sudah melakukan pembayaran. Nah, jenis pembayaran yang dilakukan oleh pihak tamu itu mungkin bisa aja ke free payment melalui credit card, advance deposit, ataupun contractual agreement seperti corporate dan travel agent. Next, the last is non-guaranteed. A reservation agreement in which the hotel agrees to hold the room for the guest until a state's reservation cancellation harbor on the day of arrival. Di sini adalah sebuah pemesanan kamar tanpa ada jaminan dari pihak tamu kepada pihak hotel. Jadi pihak hotel hanya menyediakan kamar untuk tamu. Nah, pihak hotel hanya akan memastikan kamar yang telah dipesan itu tersedia sampai pada batas waktu yang telah ditentukan saat tanggal kedatangan. Nah, biasanya batasnya itu sampai jam 6 sore waktu setempat. Jadi melewati jam itu berarti kamarnya itu tidak di-hold lagi. Jadi sampai sini dulu penjelasan materi reservasi yang Mistira jelasin. I would like to say thank you very much for your kind attention to me, and see you in the next meeting.